Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tarik nafas pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih hidup kan? Masih. Masih hidup kan? Masih. Berarti ada kesempatan kita menebus kekalahan kemarin menjadi suatu kemenangan. Menjadi aneh buat kita ini jika kita ini lupa bahwa kita diciptakan, bukan menciptakan. Untuk itu, kita ikutin aja permainan ini. Pagi-pagi sudah ada yang telepon. Saya kok begini, saya kok begini, saya kok begini. Ada yang stres. Ada yang marah-marah. Ada hal yang kita lupakan di kehidupan ini adalah ternyata kita ini memang hamba Allah. Bukan mempunyai apapun, tapi hanya hak pakai. Saya ulangi sekali lagi, hanya hak pakai. Kita hanya memakai apapun yang ada di muka bumi ini. Goalnya adalah seperti doa kita. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Kan begitu. Namun karena Allah dikesampingkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kumrungsung. Marah-marah, stres, ini itu. Karena selalu kita memaksakan kehendak. Padahal Allah pasti memberikan kebutuhan kita. Pasti menjamin kebutuhan kita. Kalau soal keinginan, tunggu dulu. Itu ego kita, nafsu kita. Maka dari itu, lebih enak adalah jalani sesuai kapasitas. Kalau memang jenengan jatahnya semangkok, ya udah dinikmati semangkok itu. Impian boleh nggak? Boleh. I have a dream. Saya punya mimpi. Yes, we can. Kita dapat, iya. Tapi yang kita harus sadari, sebenarnya diri kita siapa dan kapasitas kita apa, ukurannya kita apa. Kalau memang jadi A, ya sudah dinikmati jadi A itu. Gak usah ngebayang lihat sebagaimana yang B. Stres, gak sama. Ada yang presiden, ada yang DPR, ada yang tukang kebun, ada yang tukang sayur, dan seterusnya. Beda. Dan semua akan mempertanggungjawabkan sesuai kapasitas itu. Memimpi boleh, kita raih harus. Tapi kalau kita sudah punya niat usaha, doa, dan tawakal, ya dinikmati hasilnya. Karena hasil itu Allah yang tahu dan Maha tahu. Dan itulah sudah takdir kalau sudah kejadian kan. Takdirnya jadi apa-apa. Ya udah dinikmatin. Jangan memaksakan kehendak. Kalau kita memaksakan kehendak, itu yang muncul nanti. Stres. Ya. Apalagi setelah pemilu ini. Coba aja lihat nanti. Kalau mereka yang tidak beriman, akan banyak orang stres. Kemungkinan telah keluar jutaan atau mungkin miliaran, tapi nggak jadi. Nggak jadi caleg mungkin, nggak jadi ini. Nah, karena salah niat. Maka dari itu, yang paling enak, noto niat, menata niat kita, gerakan sesuai kapasitas, menikmati apapun, suka nggak suka dinikmati. 2 poin, adanya disyukurin, awas jangan sombong. Tidak adanya, kegagalannya, dinikmati tetap bersyukur, ditambah sabar, lalu ikhlas, ini berat semua, lalu move on lagi.
Kalau kita bisa seperti itu, selesai sudah. Memang kita hanya bisa seperti itu, nggak lebih dari itu. Yang susah adalah keinginan kita seolah-olah tertolak, keinginan kita tidak tercapai. Nah itu ego kita ketinggian. Ingin boleh, tapi ukur kapasitas. Bagaimana gerakan kita? Kalau kita bisa kayak gitu, insya Allah. Jadi dengan tenang, enak. Mari tarik nafas lagi. Alhamdulillah. Fabi ayyi alahi rabbikum atukadziban. Tidak nikmat mana lagi yang kita pungkiri. Tetap semangat saudaraku. Terus bergerak. Jangan bosan menjadi baik. Jangan bosan memperbaiki. Jangan bosan mengingatkan siapapun yang salah. Karena kita tidak tahu akan jadi apa akhir daripada kita. Terus kita berdoa agar akhirnya husnul khotimah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.